Hai halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys today? I hope the things are running well. Berjumpa lagi dengan saya, Miss Lutfi. So today in this video, we are going to learn about reported speech atau yang biasanya dikenal dengan indirect speech atau kalimat tidak langsung. Nah, hubungannya apa, Bu, sama materi telepon yang kemarin? Masih ada hubungannya. Nanti kita belajar. Langsung aja saya kasih gambarannya. Jadi kita akan belajar dua kalimat, yaitu direct dan indirect. Direct adalah kalimat langsung dan indirect adalah kalimat tidak langsung. Saya ada contoh seperti ini. Tom said, I can play the game well. Tom berkata, saya dapat bermain game ini dengan baik. Nah, yang bilang I can play the game well itu siapa? Yang bilang I can play itu Tom. Kalimat tidak langsungnya itu diganti. Apa aja yang diganti? Perhatikan. Tanda koma dan tanda petiknya hilang, diganti dengan kata bantu that atau bahwa artinya. Lalu, subjek I diganti dengan he. Kenapa diganti dengan he? Karena yang bilang itu Tom. Tom itu laki-laki, makanya subjek I diganti dengan he. Gimana kalau Tomnya diganti Diana, Bu, nama perempuan? Maka subjek I-nya diganti dengan she. Jadi subjek I-nya ini harus wajib kudu diganti tergantung siapa yang bilang. Kalau yang bilang laki-laki berarti diganti dengan he, kalau yang bilang itu perempuan maka diganti dengan she. Gitu ya. Lalu ada can jadi could. Direct ke indirect itu tensesnya naik satu level. Can jadi could, atau bentuk pasnya dari can adalah could. Gitu ya. Dan belakangnya itu sama, stay the same. Jadinya, Tom said that he could play the game well. Tom berkata bahwa dia dapat bermain game ini dengan baik. Ingat, ada kurang lebih 1, 2, 3. Ada 3 komponen yang harus diubah. Dari direct ke indirect. Direct itu kalimat langsung, indirect itu kalimat tidak langsung. Contoh lain. They said, we write a good comic. Mereka berkata, kita menulis komik yang bagus. Nah, yang bilang kita menulis komik yang bagus itu siapa? Yang bilang itu mereka, ya kan? Berarti subjek we-nya diganti oleh they, karena yang bilang adalah they. Gitu ya. Paham sampai sini? Nah, right. Right itu kata kerja bentuk pertama. Artinya ini adalah kalimat simple present. Ingat, direct ke indirect itu naik satu level tensesnya. Kalau present berarti jadi past. Nah, kalau past itu verb 2. Masih ingat? Masih ya? Present jadi past atau verb 1 jadi verb 2. Jadinya gimana? They said that they wrote a good comic. Mereka berkata bahwa mereka menulis komik yang bagus. We diganti they karena yang bilang itu they. Write jadi wrote karena present menjadi past. Gitu ya. Next, Maria said I did nothing. Maria berkata saya tidak melakukan apapun. Yang bilang saya tidak melakukan apapun adalah Maria. Jadi, subjek I diganti oleh tentunya she, karena Maria adalah perempuan. Kalau Marianya diganti dengan Tom, maka subjek I adalah he. Gitu ya. Lalu did. Did itu kata kerja bentuk kedua dari do, ya enggak? Ingat, direct ke indirect itu tensesnya naik satu level. Kalau dia directnya past tense, berarti indirectnya adalah past perfect. Past perfect rumusnya had plus verb 3. Jadinya seperti apa? Maria said that she had done nothing. Maria berkata bahwa dia tidak melakukan apapun. Subjek I diganti dengan she karena yang bilang itu Maria. Maria itu perempuan.
Did adalah verb 2. Naik satu level jadi past perfect. Past perfect rumusnya had plus verb 3. Jadinya had done. Gitu ya. Nah, hubungannya sama materi teleponing apa, Bu? Kalimat reported speech atau indirect speech atau kalimat tidak langsung itu untuk menuliskan memo atau pesan yang ditinggalkan oleh si caller atau penelponnya kepada si penerima. Isi memonya apa aja? Kurang lebih seperti ini. Ada attention. Attention itu orang yang dituju. Orang yang mau ditelepon sama penelponnya itu siapa? Kalau kemarin Mr. Davis masih ingat, berarti attention-nya Mr. Davis. Terus from, dari, berarti callernya siapa? Of, dari perusahaan mana? Karena kita konteksnya formal ya, jadi representatif dari company mana atau perwakilan dari perusahaan mana, itu ditulis di of. Lalu, phone number, kalau ada atau kalau ditanyakan, silakan ditulis. Terus, date and time-nya kapan? Message-nya apa? Pesan yang ditinggalkan oleh si penulis itu ditulis di sini. Tapi menggunakan kalimat indirect atau tidak langsung. Nah, ini hubungannya. Kenapa ada materi reported speech di dalam materi telephoning? Hubungannya itu seperti ini ya. Lalu ada taken by. Taken by itu diambil oleh siapa? Atau yang nulis memo ini, atau yang menerima teleponnya itu siapa? Gitu ya. Nah, lanjut ke peraturan. Jadi ada beberapa peraturan yang harus kalian patuhi dalam merubah kalimat direct menjadi indirect. Yang pertama tadi sudah saya singgung di depan, subject. Subjek yang di dalam tanda petik itu harus diganti, tergantung siapa yang bilang. Misal I-nya ini harus diganti. Kalau yang bilang itu perempuan, berarti I-nya diganti she. Kalau yang bilang laki-laki, berarti I-nya diganti oleh he. Jangan bingung dan jangan lupa harus diganti, karena banyak banget yang tidak merubah subjeknya. Lalu we diganti dengan they, karena yang bilang itu mereka, bukan kita. Terus kepunyaan my juga harus diganti. Jadi his atau her, tergantung yang bilang itu cewek atau cowok. Kalau yang bilang cewek berarti diganti her, kalau cowok berarti diganti dengan his. Lalu our juga harus diganti dengan their, karena yang bilang itu mereka, bukan kita. Lalu tensesnya ingat, direct ke indirect itu naik satu tingkat tensesnya. Kalau tenses di directnya itu present, berarti indirectnya itu past. Verb 1 jadi verb 2. Lalu kalau directnya itu simple past, maka indirectnya adalah past perfect. Verb 2 jadi had plus verb 3. Future, kalau di directnya future, berarti indirectnya past future. Gitu ya. Peraturan selanjutnya, ada modal yang tadi kita udah bahas contohnya. Ada modal itu ada can, ada may, ada will, ada shall, dan lain-lain. Nah, bentuk pastnya untuk diubah ke indirect itu diganti ke bentuk past. Can jadi could, may jadi might, will jadi would, dan shall jadi should. Harus diganti ya. Lalu adverb atau kata keterangannya juga harus diganti. Today itu jadinya that day atau the same day. Tomorrow di directnya tomorrow. Nah, di indirectnya diganti dengan the next day atau the following day. Directnya ada next week atau next month atau next year. Nah, di indirectnya harus diganti. Jadinya the following week atau the following month atau the following year. Kalau di directnya ada last week, last month, last year, maka di indirectnya ada previous week, previous month, atau previous year. Nah, kalau di directnya now atau just, maka di indirectnya diganti dengan then. Kalau directnya pakai ago, maka indirectnya before. Kalau directnya here, maka indirectnya there. Dan yang terakhir, kalau directnya this, berarti indirectnya adalah that. Gitu ya. Langsung masuk ke contoh. Siapkan buku tulis dan alat tulisnya, karena kita sudah masuk ke contoh dan nanti langsung latihan soal. Oke, yang pertama,
Ada Jerry said, I do my homework at 7. Jerry berkata, saya mengerjakan PR saya pada pukul 7. Oke, yang bilang I do my homework at 7 itu siapa? Jerry. Maka subjek I-nya harus diganti dengan he. Betul, karena Jerry itu laki-laki. Nah, do di sini juga harus diganti. Do itu kata kerja pertama, berarti ini kalimat simple present. Simple present naik satu level adalah past. Bentuk pastnya do adalah did. Jangan lupa. Nah, my-nya juga diganti. Jerry itu laki-laki, berarti my-nya diganti dengan his. Jadinya, Jerry said that he did his homework at 7. Jerry berkata bahwa dia mengerjakan PR-nya pada pukul 7. Gitu ya, paham? Next, Bella said I wash my own car. Bella berkata, saya mencuci mobil saya sendiri. Yang bilang saya mencuci mobil saya sendiri itu siapa? Pastinya Bella. Maka subjeknya diganti oleh siapa dan wash-nya itu diganti oleh apa? Silakan kerjakan di buku tulis. Lalu ada lagi, Jessica and her friends said we are happy. Jessica dan temannya berkata, kita bahagia atau kita senang. Nah, we-nya itu diganti oleh siapa? Yang berkata adalah mereka, berarti we-nya diganti oleh they. R-nya itu juga diganti. R itu to be present. Naik satu level berarti ke past. Nah, to be-nya past adalah was atau were. Kalau R berarti lebih dari satu, maka pakainya were. Kalau cuma satu subjeknya, berarti pakainya was. Jadinya gimana? Jessica and her friends said that they were happy. Jessica dan teman-temannya berkata bahwa mereka bahagia atau mereka senang, gitu ya. We-nya jadi they karena yang ngomong itu mereka. R-nya jadi were karena to be present menjadi to be past. Jangan bingung ya. Lalu ada Peter said I am a good boy. I-nya jadi siapa? M-nya jadi apa? Silahkan dikerjakan di buku tulis. Next, ada they said we spend too much money today. Mereka berkata, kita menghabiskan terlalu banyak uang hari ini. Yang bilang we spend too much money today itu siapa? Yang bilang adalah mereka. Berarti subjek we itu harus diganti dengan they, gitu ya. Lalu, belakangnya kita analisis lagi. Spend pakai T. Itu verb 2. Verb satunya pakai D. Spend. Artinya, kalimat ini adalah simple past tense. Kalau dinaikin satu level berarti past perfect. Indirectnya jadinya they said that they had spent too much money that day. Ingat, subjek we itu diganti oleh they karena yang berkata adalah they atau mereka. Spend itu verb 2 artinya simple past, kalau naik satu tingkat berarti past perfect. Past perfect itu had plus verb 3, jadinya had spent. Nah, adverb today itu harus diganti, jadinya that day atau the same day juga boleh. Gitu ya. Lanjut, ada Henry said I bought a computer yesterday. Henry berkata, saya membeli komputer kemarin. Nah, I-nya itu diganti oleh siapa? Both-nya itu diganti oleh apa? Yesterday-nya diganti oleh apa? Silakan dikerjakan di buku tulis. Next, Mr. Parker said I will call Mr. Davis back. Mr. Parker berkata, saya akan menelpon Mr. Davis kembali. I-nya itu siapa? Pastinya Mr. Parker kan? Berarti diganti oleh he. Will-nya itu modal ya. Bentuk past-nya dari will adalah would. Jadinya, Mr. Parker said that he would call Mr. Davis back.
Mr. Parker berkata bahwa dia akan menelpon Mr. Davis kembali. Lalu, ada Putri said, I can do that better than you. Putri berkata, saya dapat melakukannya atau melakukan itu lebih baik daripada kamu. I-nya diganti siapa? Can-nya diganti oleh apa? Silakan dikerjakan di buku tulis. Next, kita masih ada beberapa contoh lagi. Ada Johnny said, I am reading a famous novel. Ini kira-kira tesis apa ya? Ada am, to be. Am itu to be-nya present. Terus ada reading, kata kerja plus ing. Berarti, kalau seperti ini, am itu to be-nya present. Reading itu berarti continuous. Artinya, ini adalah kalimat present continuous ya. Jangan bingung. Nah, kalau present continuous diubah ke indirect itu berarti jadi past continuous. To be-nya past continuous apa? Was were. Gampang kan? Jadinya gimana? I-nya itu diganti dengan he. Kenapa? Karena yang bilang itu Johnny. Johnny adalah laki-laki. Maka subjek I diganti oleh he. Nah, to be am itu diganti dengan to be was. Karena present jadi past. Karena subjeknya he, maka to be-nya was bukan were. Belakangnya sama, stay the same. Nah, kalau yang ini gimana? I-nya diganti siapa? M-nya diganti oleh apa? Silakan dikerjakan di buku tulis. Next, ada Frank said, I am having lunch. Frank berkata, saya sedang makan siang. I-nya itu diganti oleh he, karena yang bilang itu Frank. Frank itu laki-laki. Maka subjek I diganti oleh he. M-nya itu diganti oleh was, karena to be. M atau to be present itu diganti dengan to be was. Jadinya, they said that he was having lunch. Sorry, I do typo. Harusnya Frank ya. Frank said that he was having lunch. Frank berkata bahwa dia sedang makan siang. Next, ada they said we are cooking for our children. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, indirectnya seperti apa? We-nya harus diganti oleh siapa? R-nya harus diganti oleh apa? Silakan kerjakan di buku tulis. Begitu untuk materi hari ini. Apabila masih ada yang bingung, silakan tanya lewat WA boleh. Dan kerjakan ke-6 soal itu di buku tulis, lalu difoto, dan dikirimkan lewat private comment atau komentar pribadi di bawah ini. And this is the end of my class. I hope you get learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.